kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu. Bapak Kepala Desa Genteng Kulon beserta seluruh perangkat desa dan Genteng Kulon yang saya hormati, Bapak Babin Kantibmas yang saya hormati, Pak Babinsa yang saya hormati, Bapak Kadis DPD Kabupaten Bangli yang saya hormati, Ibu Ketua GWI Kabupaten Bangli. Dalam rombongan ini ikut juga para camat Bapak Kades kita di Bangli. Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan. Ini ada 2 camat yang ikut serta. Berikutnya yang sebelah kanan adalah para pendamping desa, tentunya nanti yang akan lebih mendalam terkait dengan ide-idenya bagaimana Genteng Kulon ini menjadi yang tertinggi secara nasional. Itu juga yang saya hormati. Nah, tentu Bapak Ibu para kepala BPD seluruh Bangli juga yang saya hormati. Harapannya nanti kita bersama-sama, ini jauh dari Bangli datang ke Banyuwangi, kita mendapatkan sesuatu yang nantinya bisa kita terapkan di desa masing-masing. Nah, tentu ilmu-ilmu itu nanti akan disampaikan secara umum oleh Bapak Kades. Tadi dalam kami transit banyak hal sudah diceritakan oleh Bapak Kades kaitannya bagaimana menata desa, bagaimana hubungan seluruh perangkat desa, terus bagaimana hubungan perangkat desa dengan BPD desa. Ya, tentu itu salah satu indikator, itu salah satu yang menyebabkan desa Genteng Kulon ini menjadi punya indeks desa membangunnya tertinggi nasional. Bapak Kades, perlu saya sampaikan, Bangli itu berada di tengah-tengah Pulau Bali, salah satu kabupaten yang tidak punya laut adalah Kabupaten Bangli, karena dia terletak di tengah-tengahnya Bali dan di pegunungan, karena di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli dan untuk beberapa pegunungan adalah di sana. Nah, Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan, itu ada Kecamatan Bangli, Kecamatan Susut, Kecamatan Kintamani, dan Kecamatan Temuku. Jumlah penduduknya kurang lebih 260 jiwa. Mungkin kabupatennya mungkin setengah kecamatannya Bapak, hanya 224. Nah, memang diantara desa kami ada desa yang besar, juga ada desa Songan, itu pemilihnya juga 11.000, terdiri dari 33 dusun. Nah, itu kayaknya yang tertinggi. Kalau Bapak di sini satu desa sudah 20.000, pemilihnya 17.000 satu desa. Kalau kami di Kecamatan Kintamani ada yang paling kecil, satu desanya kakaknya hanya 85 kakak. Ada 242 orang. Ini sehingga secara teori bagaimana membangun desa itu lebih mudah, karena satu penduduknya sedikit, ini teorinya. Nah, tetapi nanti bagaimana kiat-kiat atau kisi-kisi membangun desa sehingga menjadi desa terbaik nasional, ya tentu nanti Pak Anies yang saya minta membagi ilmunya, membagi kiat-kiatnya dalam rangka membangun
desa. Nah, saya harap kepada teman-teman, Bapak Ibu, Ketua BPD nanti memang betul-betul bisa mengambil pelajaran apa yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa ini. Tapi saya sangat terkesima tadi Bapak Kepala Desa ini pensiunan guru, Pak. Memang lahirnya sebagai pendidik, lahirnya sebagai pelajar. Nah, sehingga tidak khawatir kita bagaimana nanti cara menyampaikan materi-materinya, tidak tentu ada di Pak Kades. Bisa kita bayangkan 20 yang dipimpin oleh Pak Kades tentu mendapatkan pendidikan nasional. Ini yang perlu kita tolak. Sehingga memang sangatlah penting kita datang ke Genteng Kulon ini. Mudah-mudahan dalam rangka belajar nanti memang kita betul-betul mendapatkan sesuatu yang bisa kita terapkan di desa kita masing-masing. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di awal perkenalan ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Kepala Desa betul-betul bisa membagi, tidak hanya setengah-setengah, tapi full membagi kepada kita di Kabupaten Bali. Demikian saya akhiri dengan Para Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yakni sambutan yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Kepala Desa Genteng Kulon Haji Dr. Dades Supandi MPD. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kami selalu dibimbing dengan semuanya. Yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya kami sampaikan menyampaikan maaf, mohon maaf pada jenengan semuanya karena Bapak Wakil Bupati Pak Haji Sukira hari ini tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang tadi secara mendadak disampaikan. Yang kedua, permintaan maaf dari Pak Haji Faisal sebagai PLT Kadis PMD Kabupaten Banyuwangi mengikuti bentuknya. Maka hari ini kita hanya ketemu dengan seorang kepala desa dan perangkatnya, seorang ketua BPD dan perangkat dengan pengurusnya, dan bisa memberikan kehakiman beserta beberapa mitra baik dari BUDES, kemudian LKMD dan mitra yang lain. Kami mohon maaf itu yang bisa kami suarakan ke jenengan, tetapi semoga apa yang kami lakukan nanti tidak merugikan kehadiran jenengan yang begitu jauh dari sana sampai ke sini. Insya Allah nanti kami akan berbagi dengan memberitahukan kepada jenengan cara apa yang harus kita sampaikan agar jenengan nanti pulang mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Kami hormati Bapak Wakil Bupati Wilayah Kian sama Ibu, yang saya hormati Ketua IDOE Bangli, kemudian yang saya hormati Bapak Kadis PMD BPKB Bangli, kemudian Bapak Camat dan Sekcam Sebangli, yang saya banggakan pengurus Pakdesi. Di BPD itu ada pengurus Pakdesinya yang mengurusi tentang provinsi dan nasional. Kalau yang mengurusi kabupaten ini, rekan kita ini adalah anggota Askap BPD dan sekaligus anggota Pakdesi BPD yang saya banggakan. Kemudian rekan dari para anggota BPD Sebangli dan Genteng Kulon, perangkat desa Genteng Kulon, para ketua, rekan
kemudian TPPKK rekan dari Bumdes, terus rekan kami dari Babinsa Mas Kedengkulon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita ketemu dalam rangka silaturahmi dalam bahasa kami, agar silaturahmi ini nanti di dalamnya dikemas dengan kehadiran jenengan. Kenyataannya jenengan datang ke sini ya cuma seperti ini ya, tidak ada apa-apanya. Tapi biarlah nanti jenengan yang akan memberikan penilaian kepada kami. Adakah kelebihan yang bisa ditiru jenengan? Apakah inovasi yang dapat jenengan bawa nanti ke sana? Dan kemungkinan adakah yang bermanfaat buat masyarakat? Yang kita pikirkan itu masyarakat, bukan mikir diri sendiri. Selama kita mikir diri sendiri, maka semuanya tidak akan maju. Mikir sendiri nih, aku pekerjaan wali piro, ini mikir diri sendiri. Selama pekerjaan itu selalu memikirkan dirinya sendiri, pasti jenengan tidak akan berhasil. Tetapi kalau jenengan menyatakan bahwa apa yang saya lakukan demi kepentingan banyak orang, itu baru jenengan akan berpikir lebih maju. Apa-apa yang akan Anda lakukan pasti mengandung inovasi yang bermanfaat bagi orang lain. Nih, Ketua BPD Sebangli, yang saya BPD sangat-sangat wajah. Dulu juga begitu, teman-teman BPD kita ini sangat-sangat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah kita ini ada mesra kedua instansi yang ada dalam satu tempat, karena kita saling menyadari fungsi kita itu kenyataannya untuk kepentingan masyarakat. Beliau juga begitu, kepentinganku ya bagi masyarakat, sehingga kita bisa menyatu, sehingga kita lebih cair. Nah, cair itulah yang menyebabkan kita lebih enak berbicara. Selama di otak kita ini munculnya emosi saja, dan kita diganggu dengan kita dengan menjadi budaknya setan, selesai. Tetapi kalau kita ini melakukan demi kebaikan banyak orang, pasti kita akan berpikir jernih dan mudah kita lakukan. Harapan kita seperti itu. Oke. Yang kedua, yang kita balik, saya ucapkan terima kasih, kemudian ucapan selamat datang di desa Kedengkulon ini. Desa Kedengkulon itu salah satu desa dari 5 desa di Gendeng, ya, yang tempatnya di kota. Kita ini desa mandiri, wilayahnya lebih sempit daripada 5 desa itu, tetapi penduduknya lebih padat. Penduduknya kurang lebih kita tadi sampaikan 20.000, 23.000. Kemudian hak pilihnya 17.000. Kakaknya cuma 8.000. Itu Kedengkulon. Ini Kedengkulon. Berkaitan dengan Kedengkulon, Kedengkulon dikatakan di Kedengkulon ini tidak ada yang tidak ada. Tidak ada yang tidak ada. Saya katakan gitu. Sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi ada. Pasar itu punyanya pemerintah daerah, itu ada pasar 1, pasar 2, pasar dompleng. Pasar dompleng itu muncul sewaktu-waktu di gang-gang itu namanya pasar dompleng. Ada. Kemudian dari bank mana yang tidak ada? Dari bank swasta, dari bank yang dipelajari setiap hari sampai bank bulanan itu ada. Bank negeri ini di sini semuanya ada, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Bank apa? Bank BCA, ya. Swasta ini dan BCA ini semuanya di sini. Dan berani mengeluarkan misalnya bisa diutangi, bisa mengeluarkan 1 miliar di Gendeng. Ya. Di Kedengkulon ini juga ada mall. Di Gendeng ini tidak ada yang tidak ada, semuanya ada. Dokter umum sampai dokter ahli apa saja ada. Ahli kecantikan ada. Merubah wajah dari jelek menjadi baik ada juga di Kedengkulon. Jangan khawatir. Kemudian dari penjual, jangankan penjual yang kelas tinggi, penjual telur gulung sama cilok ada di sini. Jadi kalau dinyatakan Gendeng itu adalah Kedengkulon khususnya, itu adalah wilayah yang lengkap. Jenengan kalau lewat jalan Wahid sini, jalan tadi dari kantor pos ke sana, itu adalah
jalan sentral kuliner. Jadi makanan di sini ada aja, mulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi ada. Oke. Di Genteng itu, di Genteng Kulon itu. Ini. Nah, mengatur masalah Genteng Kulon itu tidak semudah yang kita bayangkan. Di Genteng Kulon ini asal sesuai dengan aturan Genteng Kulon jalan. Pokoknya kalau tidak dengan aturan di Genteng Kulon, jangan harap dengan ini tenang hidupnya. Alhamdulillah di Genteng Kulon ini menyatakan tidak ada masalah sesuai dengan regulasi. Yang penting di Genteng ini, khususnya Genteng Kulon, itu sesuai dengan regulasi. Kalau tidak sesuai dengan regulasi, jangan harap sama hidupnya tenang. Jadi perangkat desa, kepala desa, BPD, jangan harap tenang. Atau dari BUDes, LKMD, jangan harap tenang. Bahkan Pak RT RW pun bisa diudik-udik. Maka di Genteng Kulon ini diharapkan selalu pekerjaan dimulai dari regulasi yang akan dilalui. Jadi jenengan selaku BPD jangan sampai pada waktu jenengan melakukan kegiatan kepribadian jenengan bersama Pemdes itu tanpa mengetahui dasar regulasinya. Dasar regulasinya dilewati, ya wes sudah jenengan mumet wes. Ini yang diharapkan. Mesti antara BPD dengan Pemdes karena tidak ada regulasi, bedek terus wes. Tapi kalau kita lalui regulasinya apa BPD ini kita kerjakan ini. Ini Pak, dari Pemdes sudah siap-siap Pak. Ini yang akan mau yang mau dibahas ini. Maka di situ sudah disiapkan regulasi yang akan digunakan. Pembicaraan apa yang akan digunakan, yang akan dibicarakan. Sekarang ini mau ngomong apa? Ngomongnya apa? Regulasinya yang mana? Ngomongnya nggak tahu regulasinya nggak jelas, buyar udah. Akhirnya nanti di situ isinya mau penangkap antaranya BPD dengan Pemdes. Nah, jenengan harus tahu BPD sekarang itu bukan BPD zaman dulu. BPD zaman dulu itu persiko DPR. Kalau BPD sekarang itu tidak mengutamakan kekeluargaan, mengutamakan aturan, mengutamakan hasil yang kita bahas. Dan jika BPD melakukan pembahasan, di sini sudah dilakukan. Kalau pembahasan melalui Musdes itu tidak selesai, khususnya RKP, rencana kegiatan pembangunan, kok belum selesai, maka tetap ditandatangani oleh Ketua BPD. Tanda tangani sah dengan catatan poin sekian masih perlu pembahasan. 104 ini apa Pak? 104 itu adalah Permendes yang berkaitan dengan penggunaan penggunaan BLT DD atau penggunaan dana DD. 1 untuk BLT DD, 2 untuk 40% yang kemarin, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk PPKM itu ya. Nah itu kalau jenengan sudah paham itu Pak. Terus kalau begitu berarti ADD itu tinggal berapa? Maka yang bisa digunakan ADD sisanya itu untuk apa? Itu harus kita tahu. Selaku BPD jenengan harus paham. Nanti tegurnya jenengan di situ. Loh ini kok apa ADD? Misalnya kok ada misalnya saja jenengan menggunakan misalnya mengenai masalah insentif RT RW itu menggunakan dana apa? Menggunakan dana ADD. Kalau tidak cukup, bisakah menggunakan dana DD? Bisa menggunakan aturan PP 11 pasal 100 ayat 1. Di situ ada di situ. Ya, di situ ada berbunyi bagaimana bisa digunakan sebagai dana operasional pemerintah desa maupun digunakan insentif RT jika di ADD-nya tidak cukup. Terus nanti Pak Camat pada waktu verifikasi pun jenengan mengenal tahu itu ADD, tak isu kalian ADD cari aturan yang lain.
ngapunten dengan Pak Camat. Biasanya verifikasi besok bolak-balik obat akhirnya guru-guru TV Pak Camat. Mendampingi Pak Camat karena tidak mempunyai kemampuan regulasinya itu. Nah kita cari teman-teman BPD di sini biasanya siap regulasi. Ini loh, Pak dasarnya dengan nanti kalau produk engkel kalau Pak Camat itu teman-teman dari pemerintah itu apa itu? Kan yang ngatur itu BPD yang berkaitan dengan bidang pemerintahan itu tahu regulasinya. Kepala desa mesti ngerti, tetapi tanya pada BPD-nya. BPD punya dasar. Akhirnya kita ada persamaan persepsi antara pemerintah desa dengan BPD. Baru jenengan sampaikan kepada kepala desa, sampai sudah menjabat berapa bulan? 6 bulan. Mana RPJMD-nya? Harusnya 3 bulan berdasarkan aturan. Dia sudah menyusun RPJMD-nya itu dari visi-misi yang dimiliki. RPJMD itu isinya apa? Program-program yang akan dilakukan oleh kepala desa dalam masa jabatan selama 6 tahun itu, sesuai dengan jabatan itu. Tahun pertama apa yang lagi dikerjakan, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Karena tingkat keberhasilan kepala desa itu tergantung kepada keberhasilan RPJMDes yang dikerjakan dan yang bermanfaat bagi masyarakat. Setelah dia membuat RPJMDes, dia kemudian harus paham tentang APBDes, duitnya kuwi apa wae sing digunakake modalnya. Dasarnya tetap 6 2014 so ya. Undang-Undang nomor 6 2014 itu lengkap sekali kalau jenengan mau metani, termasuk kerjanya kepala desa, kerjanya perangkat desa itu ada di situ. Nanti nah tadi sudah saya sampaikan kepada videonya, Pak, nanti saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, tetapi supaya nanti dapat materi yang banyak, maka kami mohon nanti BPD dari Bakti itu dipecah dari beberapa. Ada kegiatan yang mengikuti saya, kepala desa, ada kegiatan yang mengikuti BPD, ada kegiatan yang mengikuti TPPKK yang kalau itu diperlukan, ada yang kegiatan yang mengikuti BUMDes, ada kegiatan yang mengikuti berkaitan dengan IDM, ada yang mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan tata pengelolaan desa, juga ada yang mengikuti berkaitan dengan smart kampung dan web desa. Dengan demikian nanti kelompok-kelompok itu dibagi setiap desa itu kemudian dipilah, atau jenengan memilah diri, kemudian kita akan memberikan ilmu itu, dan mohon ilmu itu nanti disampaikan pada teman-teman yang hari ini tidak hadir, supaya sama-sama mempunyai pengetahuan yang kita dapatkan. Di wilayah kami kok seperti ini, maka sampaikan kepada kami agar kami juga mempunyai ilmu yang jenengan miliki. Sehingga pada hari ini kalau dinyatakan sebagai studi lapangan, saya setuju. Tapi kalau dinyatakan ini sebagai studi tiru, saya tidak sepakat. Oke. Ada beberapa yang dengan pahami berkaitan dengan harus paham Permendagri 114 ya Pak. Itu kaitannya dengan itu di tahun 2014 itu kan ada itu tentang pedoman pembangunan desa itu sebagai pegangan jenengan ya 114 itu sebagai pembangunan desa, maka dasar kita membuat RKP itu. Yang kedua itu Permendes ya, Permendes nomor 17 tahun 2019 itu juga harus dipahami tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Juga ada yang perlu dengan pahami itu adalah pergub yang ada di wilayah jenengan. Ini kemudian kita gabung jadi satu sebagai alat dalam rangka melakukan kegiatan pembangunan di desa jenengan. Terus yang perlu jenengan pahami inovasi yang ada di Kitek Kulon. Satu, inovasi desa Kitek Kulon itu pelayanan
Mas Mandiri, sistem masyarakat mengerjakan sendiri. Jadi hanya menggunakan basis link Pak. Link dimasukkan, maka seluruh data kita bekerja dengan bentuk capil. Akan muncul semua data, kita tinggal ngisi keperluannya untuk apa. Jadi dulu kita kalau tidak menggunakan itu 1 orang 15 menit Pak. Sekarang menggunakan sistem itu 1 orang hanya 1 menit. Itu makanya dengan tanya saja pada operator yang ada di sana Pak. Oke, itu nanti tanya ke sana. Ini kalau dia kita di situ dan kita menggunakan sistem juga menggunakan WA Pak. Nongkrong di rumah sudah bisa kerja untuk minta surat pengantar melalui WA. Langsung kalau bahasa kita ya saya menggunakan Assalamualaikum, kemudian muncul nama siapa, nicknya berapa, alamatnya dan sebagainya. Minta apa? Dikerjakan sendiri, mau di print sendiri, garis tanda tangan ini, atau kita kirim ke desa, kemudian yang memberi desa kita yang tanda tangan. Itu sudah melalui di rumah, nongkrong di rumah cukup. Jangan Oke, hanya menggunakan WA saja. Ya, kita webnya Banyuwangi karena web itu kenyataan tidak Kemenko menyatakan tidak begitu bermanfaat dipateni Kemenko. Kita tidak mau, nanti kita kerjasama dengan SMK Entertainment sehingga dia yang memberikan web kepada kita. Monggo, jenengan kerja kita kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Ya, kami ada karena Anda. Desa itu gak mau rakyat, kita tidak ada fungsinya. Oke. Kemudian berikutnya kita mulai tahun 2022 ini mempositifkan untuk menggarap sampah di Genteng Kulon ini. Kemudian kedisiplinan perangkat nanti akan saya sampaikan. Jenengan nanti tergantung pada jenengan, bukan tergantung pada saya. Kalau ini selesai mau pulang, monggo tidak ada masalah. Tapi kalau jenengan masih menimba ilmu, kita masih memberikan kesempatan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ini Nasional Pusaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa, yakni Bapak Supandi. Tepuk tangannya meriah untuk Bapak Supandi atas sambutannya sangat indah sekali. Hadirin yang berbahagia, saya lihat di belakang sudah ngantuk ya. Oke, untuk acara selanjutnya yakni penyerahan jabatan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Kami silakan.